Oke, kita sekarang beralih ke jalan tol. Ya, Jadi jalan tol itu pantesnya itu BUMN atau BLU? Mas Agus. pantasnya negara lah. Pantes negara. Karena itu kan fasilitas publik ya. Meskipun bayar ya ke negara. Di Eropa itu sebagian besar negara. Ya operator is operator saja. Jadi murah di Swiss itu 40 Swiss franc itu nggak sampai 700.000 untuk setahun. Mau pakai tol mana saja. Nah, jadi nggak masalah. Nah kalau swasta pasti mahal. Tapi kalau BLU kan negara. Ya BLU negara tapi dicarinya ini apa namanya masuk skim investasinya kan pasti berbeda nih. Oke. Ya kalau sekarang mau BLU bisa juga, tapi apa iya bisa kan sudah startnya udah dengan biaya mahal. Concernnya Mas Agus berarti persoalan investmentnya ya. Investmentnya, Investment polisi kebijakan infrastruktur. investmentnya kan ke swasta. Jadi setelah pasca Jagorawi sama Cikampek itu kan ke swasta. Sehingga waktu itu kan yang waktu bidding yang pegang semuanya swasta baik Indonesia maupun asing. Yang sebenarnya mereka juga nggak punya duit atau mungkin masih ngira-ngira. Jadi si surat perintah itu tertahan lebih dari 5 tahun kan, lebih mungkin 10 tahun tidak dibangun-bangun. Ya seperti becak kayu itulah. Kayu itu kan swasta. Ya. Gitu. Jadi itu resiko sehingga begitu swasta pegang apakah BUMN, apakah konsorsium atau BLU konsorsium pasti mahal. Nah ini kita kembali ke awalnya lah ya. Kan awalnya dulu memang itu adalah investasi negara. Highway dulu ya, bukan tol. Lalu karena kesulitan dengan cash flow, akhirnya partisipasi publik. Ya. Rasanya Jagorawi itu lebih pantas kita sebut dengan BLU dulu. Jasa Marga di Jagorawi ya. Itu lebih kepada BLU karena investasinya awalnya. Ya. Gitu. Lalu kan bertransformasi akhirnya apalah itu KPBU atau apa gitu sehingga swasta masuk. Yang jadi persoalan tuh begini. Ketika swasta masuk jadi komersial, yang sekarang juga BUMN sebetulnya basisnya sangat komersial. Aspek dari kepentingan publiknya itu seperti di nomor 2 kan. Ambil contoh adalah persimpangan Baranang Siang itu, exitnya Jagorawi, Bogor. Atau Pasteur ya, exitnya jalan tol apa namanya itu, yang tol itulah, tol Bandung itu. Dampak itu kan harus ditanggung oleh masyarakat sekitar yang mungkin belum menggunakan itu gitu loh. Nah ini kebijakan publik kita gimana nih urusan ini? Kenapa saya tidak setuju dengan tol di mana-mana dibangun tol itu adalah itu karena tol itu bukan bebas macet, tol itu bebas hambatan, artinya dia tidak ada persimpangan. Nah, tol di Indonesia itu kita sudah belajar banyak, tidak macetnya hanya 3 bulan, setelah itu pasti macet kalau di tolnya, kota terutama. Nah, yang saya concern juga itu bahwa begitu keluar tol masuk arteri pasti macet. Kalau arteri tidak diperluas, tidak di macam-macam. Makanya buat apa bikin tol? Itu pertimbangan saya waktu itu di perkotaan khususnya. Tapi itu yang terjadi di kebijakannya memang pokoknya bangun. Nggak ada urusan sama nextnya dia exit ramp-nya di mana nggak peduli. Oke. Itu paling hanya dilebarkan sedikit pada waktu kita keluar. Habis itu kan masuk arteri jalannya hampir tidak pernah dilebarkan dengan sesuai dengan derasnya lalu lintas keluar dari tol gitu. Nah kalau misalnya kita hubungkan dengan kebijakan publik ya, upaya untuk menyempurnakan undang-undang atau ketentuan konstitusi lah terkait itu, saya belum pernah diajak bicara sih, tapi yang jelas tidak ada karena ya exit ramp ya jalan arteri paling diperluas sebentar. Nah kalau tidak macet kan ya memang tidak ada macet kecuali kita menahan pertumbuhan kendaraan lalu memberikan layanan angkutan umum yang terkoneksi dari first mile sampai last mile. nah siapa sebetulnya yang paling Negara. Oke, negara, tetapi misalnya kalau kayak Bogor gitu kan sebetulnya kan yang paling berkepentingan itu Pemda. Pemda betul. Nah, seberapa jauh tuh peran mereka bisa kembali lagi pasti pada PAD. Pasti ke sana. Ya kan? Karena kalau dia lebarkan begitu kan dia harus membebaskan tanah. Atau dia bangun flyover, underpass, dia harus membebaskan. Biaya membebaskan kita kan mahal karena rantai pembebasan lahan itu kan banyak rantainya panjang, maklar-maklar itu panjang. Nah, pembebasan penertiban maklar itu harus ada kebijakannya supaya tidak menjadi cost
per meter tanah itu menjadi tinggi. Nah, kenapa tidak artinya pertanggungjawaban daripada Jasa Marga misalnya ya di Jagorawi. Ini kan dampak itu terjadi akibat dia gitu ya. Kalau semuanya dibebankan sama Pemda nggak fair juga dong, Mas. Betul, tapi kan dia as a business ini, karena sudah masuk bisnis. Tanggung jawab dia adalah di pintu titik batas. Law-nya begitu, bijakannya. Jadi misalnya Anda mobil mogok di tol gratis, sampai ditarik sampai bengkel. Tetapi kalau dia 1 meter dari batas dia nggak mau, nggak bisa. Dia bantu, tapi dia charge. Gitu. Nah, rules-nya, regulasinya begitu. Jadi kebijakannya begitu. Ya artinya kebijakannya harus disempurnain. Yang harus disesuaikan. Kalau mau dia bertanggung jawab kemana? Nanti balik ke tarif. Betul. Pasti. Ya itulah animal economics-nya ada di situ. Misalnya kita nabrak pagar pengaman di jalan tol, kita harus bayar itu ganti rugi. Gitu. Meskipun korban meninggal tetap harus dibayar. Oke. Saya sekarang misalnya saya berumpama lah. Kalau saya ini wali kota Bandung atau wali kota Bogor gitu kan. Saya merasa dirugikan dengan adanya tol ini. Pasti. Sebetulnya kalau misalnya saya memiliki kekuasaan otonomi untuk mensejahterakan masyarakat saya, kan saya boleh bilang banget, oh kalau gitu kalau kalian nggak mau bangun flyovernya dan sebagainya, saya tutup aja deh exitnya. Ya. Bisa, tapi kan urusannya kebijakannya kan nggak bisa begitu. Betul. Artinya Dan kemungkinan si Pemda kan juga dapat bagian dari pendapatannya toll operator, dapat itu. Oh dapat ya. Dapat. Nah itu kayak gitu kan harus diubah memang kebijakannya. Kalau ini di ujung rem dia harus, tapi sampai batas mana? Karena kan begitu kita kasih flyover atau underpass di Simpang Baranang Siang, tapi kesananya ke Siliwangi kemana kan macet juga. Yeah. Apakah itu menjadi tanggung jawab juga? Nah itu kan perdebatan yang harus dibuat. Intinya memang jalan tol itu tidak pas kalau dibuat di kota. Dia harus exit remnya sebelum masuk kota, karena dia dibuat untuk mengurangi traffic. Tapi kan tidak bisa hanya itu, pembatasan kendaraan juga harus dilakukan. Oke. Nah ini tol ini kan bermula sebetulnya karena mungkin pusat kegiatan kita itu kan di Jakarta ya Mas ya. Jadi pertama kali dibangun kan tuh Jabodetabek lah gitu ya, dari Jakarta ke Bogor tuh ke Ciawi dan seterusnya lah dilanjutin. Yang ingin saya tanya itu sebetulnya begini, kebutuhan terhadap infrastruktur alternatif. Saya melihatnya tol itu sebagai infrastruktur alternatif ya. Kebutuhan infrastruktur alternatif ini semakin hari semakin mendesak di daerah-daerah lain. Gitu. Kira-kira bagaimana ya ini bisa terpenuhi? Karena sekarang banyak sekali kota-kota yang menginginkan jalan tol dalam kota dan sebagainya gitu. Iya, idealnya di teori transportasi apapun dalam kota itu tidak ada tol karena dia exitnya pasti akan buat macet. Jadi dia bisa antar kota atau dia dalam zaman dulu namanya bypass. Nah, jadi saya lebih setuju kalau sudah masuk ke daerah itu, seperti misalnya Trans Sumatera sedang dibangun sekarang. Itu karena ada kemacetan di Sumatera Barat, lalu dibangunlah jalan tol sayap saya bilang. Artinya ke Belitung, ke Riau dan sebagainya, sedang ke arah kiri kanan jalan itu menjadi itu kan kos di sana. Sementara yang lewat juga nggak banyak. Orang Sumatera kan, ini saudara-saudara Anda kan pasti Sumatera Utara aja tempat kampung Anda itu orang tidak mau pakai tol karena hitungannya mahal. Betul. Jadi dia lebih baik jalan arteri macet. Itu kalau lewat tol pun AC-nya dimatikan. Nah jadi tol di Sumatera Utara itu sepi. Padahal ini lagi dibangun sampai ke Aceh. Nah, moda-moda begitulah yang saya menambahkan bahwa moda tol bahkan ini sisanya jalan arteri saja, tidak berbayar, negara yang bangun gitu. Jadi kalau mau antar kota, iya lewat tol. Oke. Ya kan, sekarang dibangun tol di Trans Jawa, ya sudah Trans Jawa saja. Jangan bangun ke sana, ke situ, kecuali memang ada bangkitan ekonomi. Misalnya ke Malang, ada bangkitan ekonomi, boleh. Kalau tidak ada, karena ini swasta, harus ada bangkitan ekonominya. Kalau menunggu karena tol, lalu ada bangkitan ekonomi, itu mustahil. Oke. Dan contohnya udah banyak nih. Ya, hari ini udah banyak sekali ya. Iya. Oke. Nah sekarang balik lagi Mas ke soal tol ini ya. Artinya kayak nyimpang dari tujuannya dong. Kan harusnya kan itu adalah mempermudah. Iya. Memberikan alternatif, mempermudah. Yang ternyata juga
tidak mempermudah karena kalau mahal. kosong, karena mahal. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, ini kan sebetulnya hubungannya terhadap kemampuan pendanaan, pembiayaan. Per hari ini semua pembiayaan infrastruktur, hampir semua lah, itu harus dari pemerintah pusat. Kenapa tidak ada upaya pengembangan kebijakan supaya memberdayakan daerah itu mampu? Nggak harus tol ya, artinya mengembangkan ininya. Upaya itu sudah ada. Tapi sekali lagi, kalau daerah kita minta kembang gitu, selalu kepala daerahnya mengejar 5 tahun. Periode dia. Kan nggak bisa perencanaan 5 tahun. Dia merencanakan sekarang, harus dia nikmati sekarang. Itu problemnya. Jadi kalau sekarang saya misalnya Bupati Bupati Riau misalnya, itu harus 5 tahun ini program saya jalan. Jadi sekarang ada kayak apa ya, kebanggaan bahwa dia harus, kalau dia harus 10 nggak mau. Dan itu masalahnya, kan membuat kebijakan. Jadi umur kekuasaan. Karena jadi membuat kebijakan itu tidak bisa sesuai umur kekuasaannya. Dia harus, makanya ada jangka menengah, pendek, menengah, panjang, kan itu ini amnya. Oke. Cuman salah satu yang lain juga saya lihat adalah kemampuan finansial. Ya itu juga karena dia terbatas itu, dia tidak bisa meningkatkan finansial secara terstruktur, PAD itu. Ya pokoknya toko naikin, itu aja. Tapi dia tidak punya kreativitas, inovasi untuk mencari sumber pendapatan lain. Oke. Nah itu, ini menarik ini Mas. Ya padahal tahun berapa ya, zamannya Pak SBY kali ya, itu Yayasan Raja Wali itu memilih 40 atau berapa orang, salah satu sekarang Menteri PAN RB itu ke Harvard belajar soal regional planning, soal itu. Dan itu waktu itu memang bagus-bagus. Nah kembali tapi lagi 5 tahun gitu. Oke. Ini yang ada kesulitan, tapi harusnya bisa. Ya. Kan partai politik lagi penentunya. Gitu. Nah salah satu tuh persoalan itu adalah sebetulnya apa yang kita sebut dengan kalau kita menyebutnya sebagai otonomi fiskal ya. Selain dari PAD, mestinya itu kan ada dari bagi hasil. Betul. Ya. Nah bagi hasil hari ini yang dibagi itu hanya PPH orang pribadi Mas. Ya itu pun terkonsentrasi di Jakarta itu. Nah kenapa tidak ada pemikiran untuk membagi hasilkan juga pos lain? Katakanlah PPN yang sekarang kita masih PPN kita malah naik ya 11% mau 12%, dan juga PPH badan. Ya. Nah padahal itu kan mereka ini keberadaannya ada di daerah. Ya itu sudah dilakukan berkali tapi belum berhasil. Upaya itu. Ya, maksudnya gini, saya punya perusahaan. Saya harus bayar PPN misalnya dinaikkan untuk kepentingan daerah itu, PPH segala macam. Tetapi saya dimintain terus oleh daerah. Bantu sana, bantu sini, belum preman-preman, belum LSM datang. Kan saya harus hitung persentasenya. Yang ternyata hal-hal itu tinggi sekali. Sebagai pengusaha ini ya? Sebagai pengusaha. Okay. Artinya kalau itu dihilangkan oleh pemerintah daerah, termasuk DPR itu kan kalau dia kunjungan ke daerah dia sambil sekalian barengan cari duitnya kan, itu dihilangkan. Nah uang itu saya masukkan ke PPN yang ditinggikan untuk daerah, mau. Saya udah bicara juga, mau mereka. Nah mungkin ini Mas Agus yang mungkin bisa dipikirkan ya. Seandainya sebagian daripada PPN yang ditarik negara itu juga menjadi kewenangan daerah, itu mungkin bisa menambah kapasitas fiskal mereka. Sehingga bisa di-sharing problem itu gitu loh. Bisa. Nggak usah semua ditangani sama pusat. Bisa, kan ada DAK, DAU dan sebagainya. Ya, masuknya pasti ngambilnya kan sebagian dari situ. Betul. Nah itu kembali lagi bahwa tadi pola sosial politik kita itu yang tidak memungkinkan. Jadi sebagai saya swasta itu habis-habisan sudah. Misalnya contoh Freeport, suruh menjamin sekian suku yang dia harus itu kan sudah. Ketika suruh nambah, loh saya udah keluarin sekian gitu. Jadi akhirnya nggak jadi, kan mereka pasti lobby ke pemerintah. Pemerintah Amerikanya sama perusahaan, kalau saya perusahaan batu bara, nikel atau apa, pasti akan melobby, jangan dinaikin dong. Gue udah keluar nih kan, Anda udah saya kasih juga, kan begitu. Nah lingkaran setan inilah yang harus dirubah. Siapa yang bisa ngerubah? Nah itu nanti tunggu siapa, nggak tahu jadi presiden. Itu harusnya wakil rakyat ya dong, DPR. Harusnya, tapi wakil rakyat kan enggak. Kan dia saya mewakili Anda. Nah, kalau bisa saya, kan nggak ada wakil rakyat yang miskin itu. Kan itu nggak boleh harusnya. Kalau di luar negeri kan,
Di negara wakil rakyat miskin dia naik bus, naik sepeda gitu kan. Kita kan nggak mesti pakai mobil yang harganya 5 miliar. Kan gitu. Sebetulnya nggak apa-apa kaya, tapi jangan semakin kaya setelah jadi wakil rakyat gitu ya. Itu. LHKPN itu nggak ada gunanya juga. Iya. Nah ini sebetulnya Mas Agus, ini contoh bagus sekali tadi cerita Freeport. Freeport itu kan direlokasi. Kalau nggak salah pindah ke Gresik ya, di Smelternya di JP Gresik. Itu menjadi kawasan strategi kawasan industri kayak ekonomi khusus. JP. Ekonomi khusus. Lalu tentunya pemerintah Banyuwanginya melihat wah ini berarti potensi PAD saya naik gitu ya. Nah tahun lalu itu saya baca mereka memproyeksikan akan mendapatkan BPHTB 100 miliar. Iya. Tapi karena ini semua dikontrol pusat gitu kan, akhirnya si Freeport-nya boleh sewa. Kalau dia sewa, berarti BPHTB-nya nggak dapet gitu loh. Itu di tanahnya Pelindo itu, BUMN. Iya. Kan BPHTB itu terjadi kalau terjadi transaksi jual beli. Iya. Daerah dapat. Nah, kalau misalnya keberpihakan ini tidak ada atau peran serta daerah ini tidak ada, maka tentunya orang akan mengambil yang terbaik gitu. Ya. Terbaik itu adalah dia pindah dulu, mau pindah, saya masih tetap dapat. Kalau misalnya sewa, dia dapatnya PPH, pusat. Daerah nggak dapat apa-apa. Gitu. Nah ini yang saya maksud. Bagaimana caranya kita memberdayakan agar pemikiran strategis pemerintah pusat ini juga memberikan manfaat kepada daerah. Gitu, Mas. Ini sudah sering kita bahas juga ini, entah dengan teman-teman legislatif, dengan teman-teman LSN dan pegiat-pegiat lain. Banyak persoalan di kita yang susah diurai ketika tadi, beli tanah aja, ternyata lokasinya tidak siap, listriknya tidak cukup yang di Banyuwangi. Akhirnya dia masuk ke kawasan ekonomi khusus, yaitu di JP. Nah, itu satu. Kedua juga kalau itu kita cawe-cawe lagi, itu tadi lobby politik, lobby ke masyarakat apapun namanya besok itu ke Kementerian Keuangan, ke Kementerian Dalam Negeri itu gila betul di kita. Karena partai tadi menurut saya terlalu luas, semua orang ikut campur. Akhirnya juga ya sudahlah ambil mana yang bisa mungkin gitu kan. Oh ini naikin pengen nggak bisa, nanti Freeport-nya kan lobby ke DPR, Freeport-nya lobby kemana, sama-sama melobi kan, adu kuat kan. Yang menetapkan kebijakan itu kan Kementerian Keuangan kalau urusan begini dan Kementerian Dalam Negeri. Pada posisi sulit. Nah, sulitnya apa itu sulitnya? Wah, ini ternyata ini kepentingannya ini. Ke sana, ya. Kepentingannya beda gitu. Yang yang membantu kementerian pun juga ada banyak, gitu, kawan-kawan banyak. Tapi di sini juga melobi ini nggak bisa terlalu mahal nih. Kita nggak masuk, gitu-gitulah. Gimana caranya supaya bisa memotong itu semua ya Mas? Karena yang dikorbankan ke masyarakat. Betul sekali. Jadi yang mengambil kebijakan itu pemerintahnya itu tadi harus gila. Kalau nggak bisa, resikonya kan diberhentikan presiden. Sudah ada banyak contoh lah. Menteri yang strict begitu diberhentikan. Oke. Karena ini kan lebih politik nasional gitulah katanya, quote and quote, yang lebih dipentingkan. Mungkin kalau gitu yang perlu dikembangkan itu adalah ancaman bagaimana supaya presidennya bisa diberhentikan. Kalau misalnya menurut saya begitu. Cuman ada dampak juga kalau gitu nanti di demo sedikit, jadi kita nggak stabil kan gitu. Jadi memang bernegara itu tidak mudah, tetapi memang kita kalau bilang untuk rakyat ya harus kita perhatikan itu tadi. Karena kita tidak ada lobby di sini, tapi ada gitu ya, masing-masing kan. Freeport bisa di situ juga dia bukan pilihan, tentu ada yang nawarkan, ya kan. Segala banyak hal lah yang harus diperhitungkan sebelum pengambilan keputusan itu dilakukan. Sepertinya urusan paling besar kita itu adalah persoalan kolaborasi kekuasaan ya, Mas ya, bukan berbagi kekuasaan. Karena kebanyakan tadi balik lagi kalau saya sih terlalu banyak partainya. Betul. Gitu. Oke lah kalau soal partai. Cuman maksud saya gini, gimana caranya supaya pengambil kebijakan itu ya merasa terawasi sehingga mereka bisa fokus kepada kepentingan publik. Ini sekarang kita mau pemilu, ya kita mau pemilu. Sejauh ini saya tidak melihat tuh ada wacana untuk berbicara bagaimana caranya menyempurnakan pelayanan publik kita,
bagaimana caranya supaya kita bisa mendeliver hak-hak konstitusi masyarakat kita gitu ya. Kan harusnya gini, ketika presiden memilih kabinet dia harus cari orang yang punya komitmen bahwa dia akan melakukan untuk pelayanan publik. Tetapi orang yang dicampaikan dia harus pasang tadi misalnya orang partai. Orang partai itu harus menurut pada ketua partai. Kalau enggak dia nggak akan jadi pejabat kan. Di situ loh. Menurut saya awal dari sulitnya kita mengatur sebuah kebijakan. Karena campur tangan partai itu besar sekali. Mulai dari memilih orang untuk duduk di sebagai menteri atau sebagai di DPR atau apa, itu besar sekali. Ketika orang yang ditunjuk itu tidak mampu, mungkin dia tidak tahu, tapi dia quick learner, cepat dia baca, bisa. Tapi sudah tidak mampu, cuap-cuap aja, nggak jelas, minta macam-macam, nah itu yang bikin kita nggak maju. Oke. Nah sebetulnya ini ada peluang lain loh, Mas Agus ya. Kalau misalnya mereka dengan banyak partai, sebetulnya peluang kompetisi itu kan semakin besar. Harusnya, ya. Harusnya. Kalau mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu akan menjadi perhatian daripada pemilih, kan gitu. Nah, apa yang menyebabkan mereka belum sampai ke sana, belum sampai kepada pelayanan lah. Jangankan mikir pelayanan, gua ini untuk kampanye aja habis berapa? Oke. Nggak bisa gitu. Lu gini, kalau kita masih percaya bahwa yang melakukan itu orang-orang seangkatan di atas kita atau angkatan kita lah. Tapi sekarang anak-anak muda yang masuk parlemen, masuk politik kan sama. Dikasih makannya pakai uang itu kan. Nah maksud saya itu sebetulnya yang bagaimana cara membereskan sehingga orang duduk itu oke, nurut ketua partai, tetapi dia punya konsep bahwa dia akan melakukan sesuatu. Tidak bisa lah, dia mau masuk duluan. Lo ini sekian ketua partai, oke lo masuk nyumbang partai sekian. Nah kalau itu yang dilakukan sampai lebaran kodok pun nggak akan bisa. Oke. Tapi bukan saya mematahkan semangat ya, keyakinan saya untuk itu berubah besar, tetapi ya itu jalannya mungkin harus belok-belok, gitu. Nah kalau gitu mungkin ini last question ya, Mas. Seberapa yakin Mas Agus terhadap peluang atau kemungkinan yang terbuka dengan perkembangan teknologi informasi hari ini, terutama artificial intelligence dan sebagainya, untuk mengubah itu ya? Iya, saya sih sangat yakin bahwa itu bisa ya. Tapi sekali lagi kan begini, kita boleh mencontoh beberapa negara yang menggunakan ini, tapi kan kita harus sesuaikan satu itu. Kedua, artificial intelligence jangan lupa akan banyak menggunakan itu secara negatif. Itu kan juga PR, siapkah kita gitu. Jadi kita jangan siap menggunakan saja untuk hal-hal positif, tapi siap bagaimana mengantisipasinya, termasuk bagaimana membuat peraturannya lalu kebijakannya ke depan. Jangan tunggu nanti, sekarang atau kemarin bahkan. Ya kan sekarang kalau kita diperas orang dengan seolah-olah itu kita, padahal itu kan kita hanya diambil sedikit. Jadi saya teringat berapa waktu saya kuliah S2 itu atas biaya negara, saya harus wajib ngambil pelajaran namanya artificial intelligence. Saya pikir ini pelajaran apa gitu ya. Itu tahun 89. Saya cuma dapat B+ karena saya pusing ini gimana sih gitu. Jadi menarik-nariknya gitu, ternyata sekarang terpakai. Nyesel juga saya nggak pelajari dengan itu 2 semester. Nah maksud saya itu harus kita pahami betul dan harus ada juga yang memikirkan antisipasi seperti apa. Kalau enggak kita kan pemain-pemain komunikasi dari luarnya masuk sini memanfaatkan kita dengan kebodohan ini. Betul. Nah, itu yang menurut saya kebijakannya harus segera. Dan kelihatannya itu memang harus dipikirkan oleh Mas Agus dan kita semua. Iya. Karena sekarang kan Menteri Kominfo cuma mikir menghapus buzzer kan gitu. Wah itu nggak bisa ya kan. Karena ini anak-anak kita yang sekarang ya, anak-anak muda ini, mereka tuh berbasis kepada pengalaman. Ya. Ya. Kalau ditanya mereka buka pertama, nggak hanya mereka, kita juga termasuk. Pagi-pagi kalau yang dibuka itu apa? WhatsApp. Kan nggak ada yang bilang saya buka berita apa. Buka email aja males gue, kan panjang kan biasanya. WhatsApp gitu. Sampai penuh baru kita hapus-hapus. Oke, ini kayak PR yang masih tapi saya yakin bisa lah berubah. Masa bangsa ini nggak bisa berubah ya? Cuman kapan itu pertanyaan saya. Kapan? Berdiri, ada warga, dan ini sebenarnya tekanan yang paling penting dan saya kira akan sangat berguna buat diskusi kita nanti. Negara itu kan awalnya adalah warga, itu dulu tuh. Kita sering karena yang dinarasikan selalu soal bagaimana kekuasaan memerintah, kita sering lupa
negara hukum itu atau hukum pada awalnya adalah hak. Penyelenggara negara itu fasilitas untuk warga untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka.